Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Baik-baik saja ya. Semoga Anda diberikan kekuatan bersama dengan keluarga untuk menjalani aktivitas setiap hari. Oke, tim nasional U17 yang terhenti di babak perempat final atau 8 besar Piala Asia U17 di Arab Saudi rencananya hari ini ya, itu sudah akan tiba. Ya, mungkin nanti malam akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan mereka akan langsung dipulangkan. Coach Nova Arianto sudah mengatakan bahwa setibanya di Indonesia adik-adik kita ini, anak-anak kita ini atau Evandra Florasta dan kawan-kawan akan langsung dibalikin ke klub masing-masing. Dan kemudian menunggu kabar untuk diambil kembali atau kapan mereka akan direkrut dalam pemusatan latihan menghadapi Piala Dunia U17 yang akan berlangsung pada 3-27 November yang akan datang di Qatar. Nah, Nova sendiri belum bisa memastikan itu kapan waktu yang tepat untuk pemanggilan lagi. Ya, itu Nova bilang tunggu saja. Kabarnya dari federasi juga akan mengonfirmasi ini karena memang harus ada pembicaraan khusus. Ya, mungkin saja ada evaluasi setelah kita gagal menembus semifinal dan terhenti kalah lawan Korea dengan skor telak 6-0. Tetapi kita sudah bisa membooking satu tiket. Itu yang paling penting, bahwa kita lolos ke Piala Dunia di Qatar. Namun untuk ke Qatar melihat penampilan kita saat menghadapi Korut, itu memang perlu ada perbaikan, pembenahan di seluruh komponen atau tim nasional kita di U17 ini. Jadi kalau tidak ada penambahan pemain, saya pikir ini agak berat ya peluang kita untuk bisa berbicara di Piala Dunia U17 karena lawannya levelnya tuh lebih tinggi dari Piala Asia. Ini sudah mencakup semua dari Eropa, bahkan ada 11 tim, belum lagi dari Amerika Latin, dari CONCACAF, dari Afrika yang akan datang bergabung. Ini tentunya lawan-lawan yang sangat kuat. Juara bertahan Piala Dunia U17 ketika Indonesia pada 2023 yang lalu menjadi tuan rumah adalah Jerman ketika mengalahkan Prancis di babak final lewat adu penalti, dan Jerman kembali hadir di Piala Dunia di Qatar. Nah, pemain-pemain kita sudah memberikan yang terbaik ya, apapun itu. Memang kita gagal lawan Korut, tetapi kita sudah bermain dengan berjuang sebaik mungkin ya. Kita bisa menjadi juara grup, bahkan dengan 3 pertandingan mengalahkan Korea, mengalahkan Yaman dan Afghanistan 9 poin, dan itu perlu disyukuri ya. Dan kita tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan sejak kekalahan dari Korut. Tentunya ini menjadi pembelajaran berharga bagi Coach Nova Arianto, juga bagi federasi, bagi PSSI, dan Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa memang akan ada lebih memfokuskan perhatian dalam pembinaan untuk usia muda, juga mempersiapkan tim U17 ini sebaik mungkin, sematang mungkin menghadapi Piala Dunia di Qatar. Nah, ini tidak lama, mungkin ke depan tuh 5 bulan lagi ya persiapan itu, dan kita akan terjun. Jadi ya kalau tidak dari sekarang mempersiapkan itu kan sangat sulit buat kita. Jadi saya bilang tadi, penambahan pemain-pemain ini perlu di semua lini, bahkan ya bukan cuma untuk seorang Matthew Baker yang ada sana pemain abroad kita ya, tapi mungkin ada penambahan lagi biar kita kuat. Kalau kita ada kuat di belakang, di tengah sampai ke depan, mungkin 5-6 orang bisa ada di sana yang pemain-pemain abroad. Ini akan membuat tim kita bisa bersaing. Tapi kalau tidak ada, sulit sekali saya pikir ya untuk mengharapkan kita bisa bersaing, apalagi kalau kita ketemu dengan tim-tim kuat dari Eropa atau dari Amerika Latin ya, mungkin dari Afrika juga. Ini akan membuat kita berbahaya, bisa menjadi lumbung gol bahkan ya di fase grup kalau benar-benar tidak fokus di dalam mempersiapkan tim ini. Itulah sebabnya Coach Nova melihat memang perlu untuk perbaikan di sini, tapi tentunya akan koordinasi lebih lanjut dengan federasi ke depan bagaimana ya. Tetap kita mensupport, mendukung adik-adik kita ini karena mereka lah yang nantinya akan meneruskan untuk bisa sampai ke level senior setelah U17, U20, mungkin masuk ke U23 dan menembus ke level senior. Tetapi kalau tidak dijaga dengan benar dari sekarang, bisa aja mereka hilang seperti pada zaman Evan Dimas dan kawan-kawan sebelumnya, kan semua bagus-bagus tapi kemudian hilang 5 tahun setelah itu tuh 7 tahun itu tidak kedengaran lagi. Jangan sampai Evandra Florasta yang bagus, Sahabi Goli misalnya, Fadli Albert
Alberto yang oke, ya, atau Matthew Baker bahkan, kemudian di 5-7 tahun ke depan mereka hilang, ya, tidak berkembang untuk bisa menembus U23 aja sudah nggak ada nama-nama mereka. Nah, ini jangan sampai terjadi, dan diharapkan mereka terus akan ikut, ya, di dalam bisa perkembangan sepak bola kita ke depan, sehingga mereka bisa terus tersedia, ya, nama-nama ini, karena mereka, saya pikir dengan usia yang masih 15-16 tahun itu potensi untuk bisa menjadi pemain bagus ke depan. Oke, tinggal bagaimana pembentukan, ya, tubuh kita, ya, tinggi badan kita harus lebih dilihat lagi, ya, karena kita lawan Korea kemarin kan kalah dalam body charge aja, kita kalah, ya. Fisik kita memang harus betul-betul mesti dilihat lagi oleh federasi dan Coach Nova untuk pembentukan tim yang kuat untuk di level usia muda. Ya, oke, kita memberikan semangat tetap, motivasi kepada adik-adik kita, ya, juga kepada Coach Nova untuk mendapatkan pemain terbaik di saat kita akan terjun di Piala Dunia U17 di Qatar. Yang saya Bung Ropan berbicara. Ciao.